Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang motivasi, komitmen, dan engagement serta keterkaitannya dengan sistem imbalan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 berjumlah 3 anggota, yaitu yang pertama Elvi Eliasari, yang kedua Rani Puspitasari, dan saya sendiri Dea Urania. Kami dari kelas manajemen KS2 SDM 2018, mata kuliah manajemen kompensasi. Yang pertama yaitu pengertian motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin mover, ya, berarti dorongan, keinginan, sebab atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Motivasi dalam manajemen ditunjukkan pada sumber daya manusia dan bawahan khususnya. Motivasi mempersonalkan bagaimana mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis motivasi. Motivasi merupakan daya pendorong dari karyawan untuk melakukan sesuatu, di mana motivasi ini berada di antara satu orang dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan motif, tujuan, dan kebutuhan dari masing-masing karyawan untuk bekerja. Pada garis besar, motivasi dapat dibagi atas 3 golongan, yaitu yang pertama material insentif, adalah segala daya perangsang yang meningkatkan loyalitas dan efisiensi karyawan terhadap perusahaan. Yang kedua, semi material insentif, adalah penempatan yang tepat, pelatihan, pendidikan sistematis, promosi yang objektif, kelangsungan pekerjaan yang terjamin, dan lain sebagainya. Yang ketiga, non-material insentif, adalah mengenai sikap seorang pemimpin terhadap bawahannya. Teori motivasi. Yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow, yaitu terdiri dari kebutuhan psikologis, kebutuhan perlindungan, yang terdiri dari kebutuhan untuk rasa memiliki, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, kebutuhan untuk berpendapat. Yang kedua yaitu teori kebutuhan Max Leyland. Yang pertama, need for achievement, yaitu kebutuhan untuk berprestasi. Yang kedua, need for affiliation, yaitu kebutuhan untuk berafiliasi. Yang ketiga yaitu need for power, yaitu kebutuhan untuk kekuasaan. Yang ketiga yaitu teori X dan Y. McGregor mengajukan Z pandangan berbeda tentang manusia negatif dengan tanda label X dan positif dengan label Y. Yang keempat yaitu teori ERG. Ada 3 kategori kebutuhan individu, yaitu eksistensi, keterhubungan, dan pertumbuhan. Yang kelima yaitu teori motivasi klasik. Teori ini berpendapat manusia bekerja giat untuk dapat memenuhi kebutuhan fisik atau biologisnya berbentuk uang atau barang. Yang terakhir yaitu teori motivasi Claude S. George. Teori ini mengemukakan bahwa seseorang mempunyai kebutuhan berhubungan dengan tempat dan suasana di lingkungan dia bekerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi yaitu tanggung jawab, pencapaian prestasi, pekerjaan itu sendiri. Setiap individu memiliki keinginan untuk dihargai dan perkembangan karir. Adapun faktor pendorong yang datang dari luar diri karyawan itu sendiri, ada beberapa faktor yaitu kebijakan, administrasi perusahaan, pengawasan, hubungan interpersonal, kondisi kerja, kompensasi, status, dan rasa aman. Organisasi. Komitmen kerja atau komitmen organisasi merupakan suatu kondisi yang dirasakan oleh karyawan yang dapat menimbulkan perilaku positif yang kuat terhadap organisasi kerja yang dimilikinya. Menurut Stris dan Porter, suatu bentuk komitmen kerja yang muncul bukan hanya bersifat loyalitas yang pasif, tetapi juga melibatkan hubungan yang aktif dengan organisasi kerja yang memiliki tujuan memberikan segala usaha demi keberhasilan organisasi kerja yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya pengertian kinerja. Kinerja berasal dari kata job performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja karyawan sering diartikan sebagai pencapaian tugas, di mana karyawan dalam bekerja harus sesuai dengan program kerja organisasi untuk menunjukkan tingkat kinerja organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Kinerja mengacu pada prestasi karyawan yang diukur berdasarkan standar atau kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan.
Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Kinerja memiliki faktor-faktor tertentu yang harus terpenuhi. Menurut Mangkunegara, faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah: 1. Yaitu faktor kemampuan. Secara psikologis, kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan potensi atau IQ dan kemampuan reality atau skill. Yang kedua yaitu faktor motivasi. Motivasi terbentuk dari sikap atau attitude seseorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu hubungan motivasi terhadap kinerja. Motivasi seseorang berawal dari kebutuhan, keinginan, dan dorongan untuk bertindak demi tercapainya kebutuhan atau tujuan. Hal ini menandakan seberapa kuat dorongan usaha, identitas, dan kesediaannya untuk berkorban demi tercapainya tujuan. Dalam hal ini, semakin kuat dorongan atau motivasi, maka akan semakin tinggi pula peningkatan kinerjanya. Employee engagement. 1. Definisi employee engagement merupakan suatu istilah yang relatif baru dalam ilmu sumber daya manusia, di mana kata tersebut sering digunakan oleh lembaga konsultan yang khusus bergerak dalam bidang sumber daya manusia. Employee engagement merupakan gagasan dalam perilaku organisasi yang menjadi daya tarik dalam beberapa tahun terakhir. Daya tarik ini timbul karena employee engagement berpengaruh pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Ciri-ciri employee engagement. Menurut Finney, karyawan yang memiliki ikatan dengan pekerjaannya memiliki sifat umum, yaitu A. Mempercayai misi organisasi mereka, B. Menyenangi pekerjaan mereka dan memahami kontribusi pekerjaan mereka pada tujuan yang lebih besar, C. Tidak memerlukan pendisiplinan dan mereka hanya memerlukan kejelasan, komunikasi, dan konsistensi, D. Selalu meningkatkan kebenaran keterampilan mereka dengan sikap positif, fokus, keinginan, antusiasme, kreativitas, dan daya tahan. Konsep employee engagement merupakan pengembangan dari konsep pemahaman perilaku individu dalam organisasi. Dalam organisasi, terdapat 3 hal yang mempengaruhi perilaku individu dan prestasi, yaitu 1. Variabel individu berupa kemampuan dan keterampilan, 2. Variabel keorganisasian, 3. Variabel psikologis berupa persepsi, sikap, dan perilaku. Dimensi employee engagement menurut Thomas, yaitu A. Kesiapan. Yang pertama, siap mendedikasi diri pada pekerjaan. 2. Memikirkan cara baru untuk bekerja lebih efektif. 3. Semangat dalam melaksanakan pekerjaan. B. Kerelaan. Yang pertama, kesediaan memotivasi diri untuk mencapai keberhasilan. Kedua, kesediaan untuk bekerja keras atau bekerja ekstra keras. C. Kebanggaan. Yang pertama, pekerjaan sebagai sumber kebanggaan diri. Prinsip-prinsip dasar employee engagement. Menurut Will Leiden Blackwell, employee engagement seorang karyawan yang tinggi akan menampilkan kinerja yang sangat baik. Ada 4 prinsip utama yang menjadi syarat bagi seseorang karyawan untuk memiliki engagement, yaitu A. The capacity to engagement, B. The motivation to engagement, C. The freedom to engagement, D. The focus of strategic engagement. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.